Hello, good morning everybody. How are you today? I'm fine, thank you. Now open your book on page 124. Today we are going to study on lesson 12. The title is I like going fishing. Jadi buka bukunya halaman 124. Kita hari ini masuk di bab 12 ya. Judulnya itu I like going fishing. Ya, jadi kita belajar tentang kata kerja di sini ya yang nantinya ditambah dengan kata ing ya sehingga menjadi kata benda atau noun ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini siswa mampu mengidentifikasi ya kata kerja terkait gerund ya. Nanti yang kita pelajari ini tentang grammar gerund ya namanya, yaitu contoh kalimatnya itu seperti judul ini ya, I like going fishing. Nah, itu bukan bentuk dari kalimat continuous tense. Biasanya yang kita tahu itu kalau ada kata kerja ditambah ing itu biasanya continuous ya. Tetapi beda ya, penggunaannya beda dan rumusnya juga nanti di sini beda. Nah, untuk hari ini ya kita hanya pembahasan materi ya dan mengerjakan soal ini bersama-sama ya. Jadi tidak ada penugasan ya, penugasan untuk anak-anak kerjakan yang akan dikumpulkan Miss ya. Jadi dikumpulkan ke Miss, jadi tidak perlu ini nanti difotokan ya. Kita hanya pembahasan materi untuk hari ini. Oke. Now listen and say the words. Jadi anak-anak seperti biasa ya, melatih ya pronunciation-nya, cara membaca kosakata dalam bentuk bahasa Inggris. 1. Listen and say the words. 1. Watch TV. Watch TV, ikuti ya. 2. Go fishing. 3. Walk home. 4. Listen to music. 5. Learn English. 6. Take photos. 7. Play games. 8. Have a bath. 9. Talk to my friends. 1. Watch TV. 2. Go fishing. 3. Walk home. 4. Listen to music. 5. Learn English. 6. Take photos. 7. Play games. 8. Have a bath. 9. Talk to my friends. Oke, good, thank you. Untuk watch TV ya, TV itu singkatan dari television ya, yang sering kita ucapkan nonton TV ya. TV itu singkatan dari television. Oke, based on the picture, you must know the meaning of the words ya. Start from number 1, watch TV ya. Watch TV means menonton TV
Ya, ini merupakan kata kerja. Semuanya di sini kata kerja ya. Sebelum ada penambahan ing. Ya. Kemudian go fishing. Nah, go fishing ini pergi memancing atau memancing ya. Walk home ya, pulang ke rumah. Listen to music, mendengar musik. Learn English, ya, belajar bahasa Inggris. Take photos ya, mengambil foto. And then play games ya, bermain games. Have a bath, itu mandi ya. Talk to my friends, itu berbicara atau ngobrol bersama teman ya. Oke, kita lanjut. Listen and think ya, part 2 ya, dengar dan centang atau disilang ya, based on the record. Kita kerjakan bersama. Sekarang anak-anak isi sendiri dulu ya. 2. Listen and tick or cross. 1. Watch TV. 2. Go fishing. 3. Talk to my friends. 4. Take photos. 5. Learn English. 6. Walk home. 7. Play games. 8. Listen to music. 9. Have a bath. Oke. Number one, watch TV ya. Thick ya, that's right, itu benar ya, jadi dicentang. And then number two tadi go fishing ya, thick. And then number 3, talk to my friends, no ya, cross. And then number 4, take photos, cross. Number 5, learn English, yes ya, dicentang. Number 6, walk home, cross. 7, play games, yes. Number 8, listen to music, cross ya. And then number 9, have a bath, cross ya. Oke, next ya. As usual there is a story ya, ada story ya, di setiap bab itu biasanya ada story ya. The story there is Romy, Tony, ya, Dila and teacher ya, Mira, their friends ya, dan Mira teman mereka ya. Oke. Membaca story-nya anak-anak sudah tahu ya, berdasarkan nomor ya, di situ ada nomornya. Tell me about your book, Mira ya. Ceritakan tentang bukumu ya, Mira. I'm reading this book. It's about going fishing. Saya sedang membaca buku ini ya, tentang memancing ya, tentang pergi memancing. My grandpa and I enjoy going fishing. It's fun. Ya, kata temannya ini ya. Kakekku dan aku ya menikmati memancing ya. Memancing itu menyenangkan. Next, picture number 2. This is a story about swimming. There's a girl and she's cold. Ya. Ini buku ini menceritakan tentang berenang ya. Ada seorang perempuan ya, dan dia sangat keren ya. We like swimming
Ya, kata si Tony ya, kita suka berenang. Ya. Nah, jadi bisa anak-anak lihat ya di gambar nomor 1, yang nomor 2-nya I'm reading this book. I'm reading this book. Ya. Ini merupakan kalimat present continuous tense. Ya, present continuous tense itu ada to be ya. Setelah subjek ada to be am ya. Subjeknya I, kemudian am itu to be-nya, maka I am disingkat menjadi am. I'm reading this book. Saya sedang membaca buku ini. Nah, beda dengan yang nomor 2, gambar nomor 2 bagian 2. We like swimming. Nah, di sini juga ada verb ing ya, swimming ya, tetapi ini bukan present continuous tense. Ini adalah gerund. Ya, bisa anak-anak lihat ya. Kalau continuous itu ada to be-nya ya, am, is atau are itu untuk present continuous. Nah, untuk gerund sama-sama menggunakan verb ing ya, reading, swimming ya, tetapi tidak ada to be-nya ya. Di situ ada verb ya, sebelum gerund noun itu, sebelum nounnya swimming itu sebagai noun ya kalau untuk di bagian 2 ini. Tapi kalau untuk di gambar nomor 1 ini reading sebagai kata kerja ya. We like swimming ya, kami suka berenang ya. Jadi di sini tidak ada to be-nya, tetapi setelah subjek ada verb. Verb-nya ini yaitu like ya. Untuk di kalimat ini like itu sebagai kata kerjanya, sedangkan swimming ya sebagai noun ya. We like swimming. Kami atau kita suka berenang. Nah, yang nomor 3-nya ya, kalimat nomor 3-nya I enjoy reading books about sport. Saya menikmati membaca buku tentang olahraga. Sama ya, ini juga gerund. I enjoy reading. Nah, di situ ada verbnya enjoy. Sedangkan reading itu sebagai noun-nya. Okay, that's great. Any more stories, Tony? Oke, katanya bagus sekali kata gurunya ya. Ada yang lain ya, ada cerita yang lain katanya Tony, kata gurunya. Oke, next. Picture number 3. This is my book, kata si Tony ya. It's about games. Ini bukuku, katanya tentang games atau permainan ya. Do you like playing games? Kata gurunya ya. Apakah kamu suka bermain games? Ya. Kemudian si Tony answer yes, I enjoy playing games with my friends. It's fun. Iya, saya sangat menikmati bermain games bersama teman-teman. Ya sama ya, I enjoy playing games di sini bukan present continuous tense, tetapi ini adalah kalimat gerund. Tidak ada to be di situ ya. Next, picture number 4. My book is about taking photos ya. Bukuku tentang foto ya, kata si Romi. That's nice, Romi. Can you take good photos? Ya. Bagus sekali, Romi, kata gurunya. Bisakah kamu mengambil foto yang baik, katanya, atau yang bagus? Yes, I can. I love taking photos. Ya, saya bisa. Saya suka mengambil foto ya, atau memfoto orang atau memfoto benda-benda ya. Next, picture number 5. Romi, this isn't good. I can't see. Can we go? Nah, Romi ya, ini tidak baik, ini tidak bagus ya. Saya tidak bisa melihat, maksudnya dia belum siap berfoto ya, dia matanya masih mungkin ada terganggu ya. 3, 2, 1, smile, kata si Romi. Okay, is that it? Let's play football, kata si Romi. Ya, ayo kita bermain sepak bola. No, let's take photos. Tidak, kita berfoto saja, kata si Romi. Picture number 6. I like taking photos, Dila. Smile, Tony, smile. Come on, smile. Taking photos is great. Ya, si Rominya
tetap mau memfoto ya, padahal mereka sudah tidak mau difoto ya. Karena si Romi juga ngambil fotonya sembarangan ya. Kata si Romi. Oke, next. The last picture number 7. Here's a book for you, Romi. Is about listening to music. Ini buku untukmu, Romi, katanya ya. Kata si Tony ya. Buku ini tentang mendengarkan musik. Thanks, Tony. Do you want to listen to music with me? Terima kasih, Tony. Maukah kamu mendengar musik denganku? No, Romi, it's for you, not me. Ya, tidak, Romi, ini buku untukmu. Ya, bukan untukku. Okay, after we read the story, now answer the question based on the story. Ya, look at the picture and read the question. Write one word answer. Jadi jawabannya hanya satu kata ya, berdasarkan yang ada pada cerita ya. Di situ sudah ada panduannya ya. For the question number 1 and number 3, look at on picture 1 ya. For question number 4, look at on picture 2. Okay, now number 1, where are the children sitting? Di mana anak-anak itu duduk ya. Di picture number 1 ya, ada di situ ya, on the floor. Nah, sekarang anak-anak tulis jawabannya ya, untuk nomor 2 dan nomor 7 ya, sampai nomor 7. Siapkan pulpen atau pensilnya. Now number 2, how many children are there? Nah, lihat di picture number 1 ya, how many children, ada berapa anak-anak di sana? The answer is 5 ya. 5 ya, ada 5. Anak-anak di situ ada 5 termasuk Romi ya. What do Mira and Andri like? Ya, berarti yang anak cowok yang pakai kacamata itu namanya Andri. Ya, apa yang Mira dan Andri sukai? Ya. So, the answer is fishing ya. They talk about fishing. Number 4, look at the picture number 2. What has Dila got? What does Dila got? A book about swimming. A book about swimming. Number 5, what does Tony like doing? Apa yang Tony suka lakukan? Playing games ya, on picture number 3 ya. And then number 6, on picture number 6 and 7, what does Romi like doing? Apa yang suka Romi lakukan? Ya, taking photos. Who doesn't like photos? Siapa yang tidak suka difoto? Iya, Tony ya. Tony pergi dia, nggak mau difoto oleh Romi. Oke, silakan ditulis jawabannya. Kemudian kita masuk ke grammar ya. Ini sekarang kita baca dulu ya, anak-anak ikuti ya. Dengar dan ikuti dulu cara membaca kalimatnya. 7. Listen and say the sentences. I like learning English. I like learning English. I enjoy going fishing. I like listening to music. I enjoy watching TV. This is a story about going fishing. This is a story about listening to music. This is a story about taking photos.
This is a story about playing games. Learning English is great. Listening to music is great. Watching TV is great. Playing games is great. Oke, good. Thank you ya. Nah, Miss sedikit menjelaskan ya tentang gerund. Ya, kalimat ini adalah kalimat gerund. Ya. Anak-anak pernah dengar nggak istilah gerund sebelumnya? Ya, gerund itu merupakan bentuk kata dalam bahasa Inggris yang sudah umum digunakan ya, terutama dalam percakapan sehari-hari. Yang tanpa sadar mungkin anak-anak pernah mengucapkannya ya. Dan sebenarnya apa itu gerund ya, dan bagaimana cara penggunaannya? Nah, ini akan Miss jelaskan sedikit ya tentang pengertian gerund. Ya. Gerund itu merupakan bentuk kata yang berakhiran ing. Ya, maksudnya kata kerja atau verb yang menggunakan akhiran ing. Ya, itu kemungkinan besar adalah gerund ya, tapi harus bisa anak-anak bedakan ya, yang seperti Miss jelaskan sebelumnya. Kalau continuous ya, baik itu present continuous atau past continuous, itu ada to be-nya, ada am, is, are atau was, were. Nah, itu verb ing-nya sebagai kata kerja. Tetapi untuk di gerund ini tidak ada to be ya. Setelah subjek ada kata kerjanya, baru kemudian verb ing-nya di sini ya yang disebut gerund. Ya, tetapi dia bukan lagi disebut kata kerja, tetapi dia disebut kata benda atau noun. Ya. Nah, kemudian untuk penggunaannya coba anak-anak lihat di buku ya, yang di box pertama. Ya, di situ ada kata I like, I enjoy. Nah, I itu sebagai subjek ya, tidak harus menggunakan subjek I, bisa juga you ya. You like learning English. Ini hanya contoh saja ya. We like going fishing, atau my mother enjoy watching TV. Bisa ya. Pokoknya yang namanya subjek itu bisa apa saja ya, bisa nama orang ya, atau kata ganti orang kayak I, you, they, we, she, he, it ya, atau my mother, my father, my brother, atau Indah, nama orang juga bisa. Kemudian setelah subjek itu ada verbnya. Nah, di sini yang disebut verb itu yaitu like atau enjoy yang ada di sini ya. Bukan learningnya, learning, going ya. Memang learning itu berasal dari kata learn ya, yaitu verb, kata kerja yang ditambah ing menjadi learning. Nah, untuk di sini ya, dia tidak disebut lagi sebagai kata kerja, tetapi disebut sebagai noun atau kata benda. Kata kerjanya di sini adalah like ya, atau enjoy ya. I like learning English. Nah, di sini ya, untuk yang di box pertama itu merupakan object of sentence ya. Jadi di sini learningnya itu sebagai objek kalimat ya, sebagai, jadi yang kotak pertama ya, sebelah kiri itu I sebagai subjek, kemudian like, enjoy itu sebagai verb, kemudian learning English, going fishing, listening to music, watching TV itu merupakan objek kalimat ya. Jadi kalau misal anak-anak bilang I am sitting atau I am
learning English. I am, ada to be di situ. I am learning English, berarti itu artinya saya sedang belajar bahasa Inggris. Tetapi beda lagi ketika anak-anak bilang I like learning English. Saya suka belajar bahasa Inggris. Paham ya? Nah, kemudian yang nomor 2 di box nomor 2 ya. Nah, itu adalah object preposition, yaitu sebagai objek preposisi. Nah, lihat preposisinya apa saja? Ada for. Nah, jika kalimat itu ada for-nya ya, for going fishing bisa ya. Kemudian yang digunakan contoh di buku ini yaitu about. Nah, about itu merupakan preposisi. Makanya setelah kata about itu menggunakan noun going fishing, listening to music, taking photos, playing games. Ya, dia sebagai objek juga. Ya, objek preposisi, objek yang ada preposisinya. Ya, preposisinya apa saja? Ya, bisa for, bisa in, ya, bisa juga of atau about. Ya, di sini kita fokusnya menggunakan about. This is a story about going fishing. Ini adalah cerita tentang memancing. Ya, this is a story about listening to music. Ini adalah cerita tentang mendengar musik. Ya, itu untuk yang kedua. Ada kata preposisinya sebelum nounnya ya di situ. Nah, kemudian box yang paling bawah atau yang ketiga yaitu adalah subject of sentence. Ya, jadi di sini nounnya sebagai subject ya, learning English ya. Learning English. Nah, learning English di situ sebagai subjek ya karena dia letaknya di depan. Ya. Verb plus ing ya yang menjadi noun di sini adalah subjek. Ya, kalau yang pertama tadi dia sebagai objek, yang kedua juga sebagai objek tetapi ada preposisinya. Nah, yang ketiga ini sebagai subjek karena dia tempatnya di depan. Ya, kalau dia di belakang itu namanya objek. Kalau dia di depan dia disebut subjek. Learning English is great. Ya, belajar bahasa Inggris itu baik, ya. Listening to music is great. Ya, mendengarkan musik baik, ya. Mendengarkan musik itu baik. Watching TV is great. Ya, menonton TV itu baik, ya. Itu maksud dalam terjemahan kalimat yang ada di sini ya. Tetapi kalau untuk kehidupan nyata yang menonton TV baik ya tergantung apa yang anak-anak tonton. Ya, emang sesuai apa yang boleh anak-anak tonton, apalagi tentang edukasi ya atau pendidikan ya. Nontonnya yang emang bisa membuat anak-anak menjadi pintar. Misal nonton YouTube nih, bisa cari tentang gerund ya di YouTube, mempelajari tentang gerund, mempelajari tentang kalimat present tense yang seperti kita buat kemarin ya. Ada kalimat positif, negatif, itu semuanya ada di YouTube ya. Anak-anak boleh kok menonton yang emang tujuannya baik ya. Jangan menonton yang tidak berguna ya untuk anak-anak semua. Dan juga menonton juga tidak boleh terlalu dekat ya dengan layar handphone, atau tidak boleh terlalu dekat juga dengan TV-nya ya, karena itu berbahaya untuk kesehatan mata. Playing games is great. Ya, bermain game itu baik ya. Di sini. Nah, biar tidak ngantuk ya, kayaknya ini sudah bosen ya dengerin Miss dari tadi ngoceh. Nah, sekarang kita refreshing dulu sebentar ya. Listen and sing. Jadi anak-anak mendengarkan lagu, nanti liriknya Miss kirimkan di grup ya. 8. Listen and sing. I like listening to music at night and all day. I
like listening to music. I enjoy it every day. Listening to music, taking photos, having fun is great. Listening to music, taking photos, having fun is great. I like taking photos at night and all day. I like taking photos, I enjoy it every day. Listening to music, taking photos, having fun is great. Listening to music, taking photos, having fun is great. Oke, kalau nggak salah ini nih ya. Oh iya, Miss lupa kasih tahu ya. Di paling belakang buku anak-anak itu ada ya lirik lagunya ya di halaman 156. Nah, ada di situ ya semua lirik-lirik lagunya. Nah, untuk lagu yang barusan itu ada ya di halaman 156. Ya, jika anak-anak pengen menyanyikan ya bisa di ulangi bagian menyanyinya sambil melihat yang ada di halaman 156 itu untuk lirik lagunya ya. Paham ya semuanya tentang gerund ya. Oke. Mungkin itu aja ya untuk hari ini, cukup ya, tidak ada penugasan ya. Anak-anak pahami lagi ya, jika memang belum mengerti diulangi lagi ya videonya, didengarkan lagi penjelasan Miss. Okay, just enough for today. Thank you very much for your attention. Stay safe, stay positive, keep healthy, and do the best.